saya. Silahkan dibaca sendiri saja. Jadi saya lahir di Bandung ya. Hampir 50 tahun yang lalu ya. Ini kemudian aktivitas saya boleh dibaca di bawahnya. Saya istri dari Bapak Dwi Hari Cahyono. Beliau adalah ketua fraksi PKS di DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Putra saya baru 4. Ini semua yang 3 di pondok dan yang 1 yang kecil di rumah ya. Next. Kemudian judul ini konsultasi yang tadi. Nah, ini linknya ya, Bunda-bunda. Ini link yang saya sebar secara umum ya, yaitu layanan konseling psikologi Islami secara online. Ini memang bertujuan membantu masyarakat ya dalam menghadapi kekhawatiran dan kegelisahan yang timbul di tengah pandemi COVID saat ini ya. Ini memang saya share secara free dan gratis ya, karena itu tadi ya, karena sebagai wujud tanggung jawab saya kepada Allah ya. Karena angka depresinya sudah sangat memprihatinkan ya, 57,6%. Jadi lebih banyak yang depresi daripada yang sehat ya di Indonesia ini. Nah, terkait dari ini, kemudian diambil dari judul besar ya, bahwa ibu adalah pilar keluarga sehat di era pandemi. Ketika kita berbicara tentang pilar ya, pilar itu apa sih? Pilar itu kan tiang ya, tiang penyangga. Nah, inilah kita selama ini kadang-kadang sering salah kaprah. Kita merasa bahwa tiang itu adalah yang paling penting. Padahal tiang ini bisa berdiri kokoh ketika ada pondasi yang kokoh. Tiang atau pilar tidak akan bisa berdiri kokoh ketika pondasinya sangat rapuh ya. Nah, maka berangkat dari sinilah akhirnya kita berbicara yang paling urgen dari aktivitas parenting kita ya. Mari kita samakan persepsi dulu bahwa aktivitas parenting atau pengasuhan ya. Jadi aktivitas kita mengasuh ya. Mengasuh. Nah, dari mengasuh ini kita merujuk kepada Quran. Sayang, maaf. No. Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya. Di situ Allah berfirman bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sebelum kita menjaga keluarga kita, yang lebih dulu diperintahkan oleh Allah adalah menjaga diri kita dulu. Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan aktivitas pengasuhan, kita mengasuh anak-anak kita, sementara kita yang mengasuhnya itu masih belum beres gitu kesehatannya. Kesehatan emosinya masih belum beres, kesehatan spiritualnya masih belum beres, kesehatan fisiknya juga masih belum beres, sehingga kita mungkin sering ada keluhan atau sakit dan sebagainya. Jadi mari kita samakan persepsi dulu bahwa dalam aktivitas parenting atau pengasuhan, bereskan dulu diri kita sebagai orang yang mengasuh. Maka secara otomatis kita insya Allah akan bisa mengasuh dengan baik. Next. Mari kita masuk ke materi ya. Apa itu fitrah iman ya? Secara umum fitrah ya, saya mengambil kesimpulan dari beberapa referensi yang lebih mudah untuk difahami, yaitu fitrah itu adalah sesuatu yang kuat melekat di dalam diri kita, dibawa dari mulai kita lahir, yang sudah diinstal oleh Allah pada saat di dalam kandungan ibu. Ya. Bahwa ruh kita dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172, ruh kita itu sudah berjanji bersumpah di hadapan Allah untuk menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Nah, potensi itu terinternalisasi, melekat, kuat di dalam diri kita, tidak akan hilang. Kenapa nggak akan hilang? Karena Allah yang menginstalnya.
yang Maha Kuasa yang menginstalnya. Mana bisa dihilangkan oleh makhluk gitu ya. Holik yang menginstalnya, maka di dalam diri kita itu, ya, di dalam diri kita itu, ruh kita itu sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Nah, install itu melekat kuat di dalam diri kita, maka ketika itu tidak kita lakukan setelah kita lahir ke dunia ini, maka install itu pasti akan mungkin kalau bisa ini berteriak-teriak meronta-ronta gitu ya, karena itu memang sudah sesuatu yang kuat sebenarnya dalam diri kita. Tetapi kenapa kok pada akhirnya bisa seperti hilang? Sebenarnya bukan hilang, tapi namanya sudah diinstal, sebenarnya program itu tetap ada. Tetapi coba kita bayangkan ya, misalnya kita lihat YouTube gitu ya, kita lihat YouTube, link-link yang sering kita lihat ya itu akan naik kan ke atas ya. Ketika kita buka, maka link itu yang pertama kali kita lihat. Karena apa? Karena sering diaktifkan. Artinya program itu ketika sering diaktifasi, maka itu yang akan paling muncul lebih dulu yang bisa muncul di dalam diri kita. Nah, kenapa kemudian seperti terpendam ke bawah, ya tidak hilang karena tidak akan bisa hilang ya. Kenapa seperti terkubur, terpendam? Karena tidak ada pemeliharaan, tidak pernah diaktifasi oleh kita. Jadi satu-satunya jalan untuk agar program ketauhidan ini menjadi program yang paling utama di dalam diri kita, satu-satunya jalan yaitu kita sering mengaktifasi, kemudian itu yang sering dimunculkan gitu ya dalam diri kita, sehingga akhirnya menjadi sebuah karakter itu jadi karakter itu muncul sendiri dengan secara otomatis, tidak perlu ada proses berpikir, tidak perlu ada proses perenungan, kenapa aku ini kok begini gitu, nggak perlu, itu akan muncul dengan sendirinya secara spontanitas ya. Dimana ketika kita menghadapi masalah, menghadapi apapun ya, kondisi seperti apapun, maka di dalam diri kita yang muncul adalah ke Allah dulu sebelum ke makhluk. Ke Allah dulu sebelum ke makhluk. Maka itulah sebenarnya hamba Allah yang sejati itu ketika menyadari kita manusia ada di orbit yang tertinggi, yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika kita menyadari bahwa diri kita itu adalah seorang hamba ya. Karena Allah ciptakan tidak ada tujuan yang lain selain untuk beribadah. Beribadah itu apa? Mengabdi pada Allah. Jadi ketika itu sudah teraktivasi, pada akhirnya dia akan menyadari bahwa semua aktivitas dari bangun sampai tidur kembali itu adalah manifestasi dari kehambaannya kepada Allah. Nah, karena itu merupakan manifestasi dari kehambaannya kepada Allah, maka ketika apapun, terutama dalam aktivitas parenting, ya, dalam aktivitas pengasuhan, di mana kita akan mengantarkan putra-putri kita, ya, kepada sebuah zaman di mana zaman itu akan lebih berat daripada kita. Kita akan siapkan mereka untuk akan melalui zaman yang lebih berat daripada kita. Nah, dalam aktivitas parenting itu pasti banyak lika-likunya. Nah, walaupun kita sudah menguasai banyak ilmu parenting ya, ilmu psikologi sekalipun ya, tetapi kalau fondasinya itu tidak kita kuatkan dulu, maka ketika ada badai sedikit saja kita akan rapuh, kita akan cepat oleng gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak berpegang teguh kepada sesuatu yang kuat, yang paling kuat di antara semua yang kuat. Ya mungkin seperti itu ya, lebih seperti itu fitrah itu. Next. Nah, mengapa fitrah iman harus dimatangkan dalam pengasuhan? Nah, itu tadi karena fitrah iman itu posisinya ada di fondasi, ya. Fitrah iman itu posisinya ada di fondasi, ya. Sekuat-kuatnya bangunan, sekuat-kuatnya pilar, sekuat-kuatnya atap dan sebagainya, ya.
tetap fondasi itu adalah merupakan yang paling utama dan yang paling urgen untuk kita selamatkan dulu sebelum yang lainnya. Karena ketika fondasi itu kuat, insya Allah itu akan menjadi jalan ya untuk kita menjadi seorang pengasuh ya, ibu yang dititipi oleh Allah, diamanihi oleh Allah, anak-anak yang kita bisa menjalaninya sebagaimana mestinya, seperti standarnya itu adalah standar Allah, bukan standar yang standar psikologi, bukan standar yang lainnya ya. Boleh pakai standar psikologi, tetapi tetap itu posisinya ya ada di bawah standarnya Allah ya. Bagaimanapun tetap anak-anak harus lebih dulu mengenal fardu ainnya dulu, yaitu ilmu agama daripada fardu kifayah ya. Kalau kita tidak mengenalkan fardu ain dulu kepada anak-anak, ya kita siap-siap aja hidup di dalam masalah ya dengan anak di dalam proses parenting. Siap-siap aja kita banyak mengalami ujian-ujian ya. Kalau seandainya anak tidak mengenal fardu ain dulu. Next. Nah, ini ada tanda-tanda lemahnya iman ya dan krisisnya iman. Next dulu. Nah, ini bukannya apa di penghujung siapa nih Pak? Ini bukannya apa ini? Nah, kita harus sadari dulu bahwa kita hidup bersama anak-anak kita ini ada di penghujung zaman ya. Di mana penghujung zaman itu adalah banyak fitnah ya, era globalisasi di mana begitu bertubi-tubi segala berita, informasi dan apapun yang baik, yang tidak baik ya, yang buruk bahkan yang berita yang sangat memprihatinkan dan merusak jiwa anak ya, itu sangat mudah sekali terakses. Bahkan tanpa anak-anak mencari itu muncul dengan sendirinya. Makanya saya sampai sekarang ya, walaupun anak-anak saya sedang di rumah, 3 SMA, 2 SMA, 3 SMP, dan sekarang kelas 1 SD gitu ya, semuanya anak-anak tidak punya HP. Karena mereka suka digodain gitu ya, suka digodain katanya sama teman-temannya. Pernah cerita itu teman saya yang bertiga, Umi, aku diceritain sama temanku, dia bilang, kamu itu loh anak juragan HP, kok gak punya HP sendiri sih, aneh katanya gitu. Dia bilang gitu, karena memang seperti itu. Di rumah saya di sini semuanya anak-anak tidak mempunyai HP sendiri. Tetapi karena ini daring, semua anak-anak saya titipi HP satu-satu, tapi ketika malam hari semuanya saya yang pegang, dan semua email anak-anak saya itu masuk ke dalam HP saya. Jadi apa yang terakses, apa itu saya bisa cek semuanya. Dan itu sebelumnya kita diskusikan dulu ya. Kita diskusikan dulu. Ini Umi titipi HP, tapi tugas orang tua adalah ditugasi oleh Allah untuk menjaga kalian. Nah, karena sekarang kita ini adalah hidup di penghujung zaman era globalisasi, semua sangat mudah terakses, yang buruk sekalipun Umi harus menjaga kalian. Jadi email kalian itu ada di tangan Umi agar Umi tahu apa yang kalian buka, Umi bisa cek agar Umi bisa membantu untuk menyelamatkan masa depan kalian. Itu semuanya akhirnya setuju, dan ya seperti itulah yang terjadi. Nah, itu yang harus disadari dulu ya. Maju dulu ke depan. Ya. Nah, ini tanda lemahnya mana? Tanda lemahnya mana ya? Ini bagaimana tanda-tanda lemahnya iman ya? Kita sebagai orang tua yang mengasuh anak, kita harus menjadi pengamat kepada diri kita sendiri agar kita lebih kenal. Kita boleh berbincang kepada orang lain, kita boleh mempelajari sifat orang lain dan sebagainya, tetapi lebih dulu kita harus lebih banyak berbincang dengan diri kita sendiri, lebih banyak menjadi pengamat untuk diri kita sendiri agar kita bisa mengenal apakah saat ini kondisi keimanan kita dalam kondisi yang baik
dalam kondisi yang lemah atau dalam kondisi yang krisis. Kenapa kita harus mengenal itu? Karena ketika kita mengenal itu, jangan lupa anak itu adalah bagian dari diri kita. Di dalam diri anak kita itu ada unsur ayah dan ibu, ya. Karena anak terbentuk ya sebelum jadi zigot itu ya, terbentuk dari sel sperma ayah dan sel telurnya ibu yang bersatu. Nah, berarti secara fisik di dalam diri anak adalah bersatunya sel telur dan sel sperma ibu, berarti di dalam diri anak itu ada unsur kita. Ya, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah, berarti dalam diri anak juga ada unsur Allah. Berarti dalam diri anak itu ada unsur ayah, ada unsur ibu, dan ada unsur Allah. Kenapa kita harus mengenal diri kita? Karena tubuh kita ini, diri kita ini bukan sekedar tubuh fisik kita, tapi kita adalah gabungan dari beberapa aspek dan beberapa komponen, ya. Tidak hanya di fisik saja. Kita ada tubuh fisik, kita ada akal pikiran, dan juga ada ruh. Ruh itu di dalam bahasa neuroscience itu, ruh itu adalah tubuh bioplasmik, ya. Dan tubuh bioplasmik itu lebih cepat terpancar secara gelombang dan masuk terbroadcast kepada anak daripada tubuh fisik kita. Jadi sebenarnya kondisi keimanan kita, kondisi ruh kita itu, ya, lebih memberi warna dan memberi pengaruh kepada anak daripada fisik kita. Apalagi ada penemuan terbaru sekarang bahwa anak-anak milenial itu adalah anak-anak milenial di era sekarang itu, mereka lebih banyak yang menjadi tipenya anak visual ya daripada anak audio. Jadi mereka itu lebih menangkap ya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Jadi 1000 kata-kata yang kita sampaikan kepada anak tidak akan berarti apa-apa kalau tidak kita memberi teladan buat anak-anak ya. Nah, karena tubuh bioplasmik lebih cepat terbroadcast kepada anak kita, maka kondisi keimanan kita harus kita amati dulu seperti apa. Apakah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang lemah, atau bahkan krisis gitu ya. Nah, tanda-tanda lemahnya iman seperti apa? Ya, boleh sambil saya sampaikan. Ini juga saya sedang menasehati diri saya sendiri loh. Ya, saya yang ditunjuk sebagai orang yang menyampaikan materi bukan berarti saya dalam pengasuhan sudah baik ya. Saya juga sama seorang pembelajar, saya sedang berproses, saya sedang bertumbuh gitu ya untuk memperbaiki proses-proses pengasuhan saya ya kepada putra-putri saya. Boleh dicatat ya tanda-tanda lemahnya iman agar kita bisa mengenal diri kita. Wah, kita tuh lemah apa bahkan krisis gitu ya. Karena ini seringkali tidak terasa. Dan seringkali karena kita tidak paham bahwa itu ciri-ciri lemahnya iman, ya kita nggak terasa bahwa kita sedang lemah gitu iman kita gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah sempit dada kita ya. Dada kita terasa sempit, jadi kalau ada masalah itu ngerasa langsung sumpok gitu ya. Padahal masalahnya sangat biasa gitu ya, sangat sebenarnya masalah itu ya, Allah itu tidak akan memberikan ujian atau masalah kepada kita, kan di luar kemampuan batas kita ya. Artinya apa? Artinya semua masalah yang datang kepada kita itu sebenarnya sudah terukur, pasti sesuai dengan kapasitas kita. Pasti Allah berikan kepada kita hanya masalah yang mudah saja, hanya masalah yang pasti bisa kita selesaikan saja. Artinya apa? Artinya kata Allah itu semua masalah yang diberikan ujiannya kepada manusia itu hanya yang mudah aja gitu. Jadi mari kita rubah persepsi kita bahwa sebelum kita mengenal ilmu yang lain, mari kita kita internalisasi dulu apa yang sudah Allah firmankan ya, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi rujukan pertama dan utama dulu. Makanya ketika kita mengilmui yang lain, kita memframe dalam frame ilmu Allah gitu ya. Karena kenapa harus seperti itu? Kenapa kita harus menjadikan ilmu Allah menjadi rujukan pertama dan utama? Karena ilmu Allah itu ilmu yang sempurna ya, tidak ada celah dan mutlak kebenarannya gitu ya.
Nah, karena mutlak kebenarannya, maka kita sami'na wa ata'na. Maka karena mutlak kebenarannya, maka kita harus terima bulat-bulat semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Nah, beda dengan ilmu lain, ya, yang sifatnya fardu kifayah, ya. Itu kita terima kalau sejalan dan selaras dengan ilmu Allah. Kalau seandainya berseberangan, nggak usah kita pakai. Rasakan kalau seandainya mengilmui ilmu ini kemudian kita merasa malah semakin jauh dari Allah, kita nggak usah pakai, kita buang aja. Itu ilmu psikologi atau apa, karena memang bukan datang dari Allah, ya. Itu kebanyakan ilmu psikologi itu datang dari Barat, ya. Jadi kita nggak boleh telan bulat-bulat, ya. Kayak contohnya aja, sering sekali saya tanyakan Bunda, kan kita nggak boleh bicara jangan, ya, gitu pada anak itu. Ya memang betul secara ilmu psikologi, gitu, ya. Ilmu psikologi modern memang begitu, karena kenapa? Dasarnya itu ketika kita mengatakan jangan, misalnya jangan ribut misalnya, gitu, ya. Nah, bawah sadar itu tidak bisa membedakan, bawah sadar itu lebih menangkap apa yang ada di belakangnya, gitu, ya. Di belakangnya kan ribut. Nah, itu yang lebih ditangkap oleh bawah sadar. Nah, dikhawatirkan itu akan menjadi yang teraksesnya itu malah yang belakangnya. Tapi kan itu lebih psikologi. Tapi lihatlah, banyak sekali pesan-pesan Allah melalui firman-Nya itu yang memakai kata jangan. Janganlah mendekati zina, ya. Jangan, banyak jangan dan banyak kata-kata itu yang dipakai, gitu. Nah, ketika tidak pas dengan kondisi, gitu, ya, kita nggak usah pakai, gitu. Contohnya, gitu, ya, ada misalnya ada listrik tegangan tinggi, gitu, ya, ada power listrik tegangan tinggi, gitu, ya. Di situ kan ada kata-kata jangan mendekat tegangan tinggi, gitu, ya. Apakah apakah otomatis kita akan mendekat itu? Kan enggak juga, kan, gitu, ya. Kan itu logikanya seperti itu, gitu. Jadi tidak langsung ditelan bahwa semua apapun yang kita sampaikan kepada anak, jangan pakai bahasa, nggak boleh pakai istilah jangan, gitu. Nggak juga, gitu, nggak gitu juga kali, gitu, ya. Karena dilihat dulu ini apakah pas nggak, gitu, proporsional nggak dalam kondisi seperti itu, gitu. Toh ternyata Allah dan Rasulnya banyak pakai kata jangan, gitu. Nah, seperti itu contohnya. Makanya kita harus dari ilmu Allah itu kita terima bulat-bulat, gitu, ya, karena mutlak kebenarannya. Kenapa ilmu yang datang dari manusia itu kita harus ini dulu, ya, dipilah-pilah dulu, ya. Kita harus melakukan audit dulu, mana nih yang kira-kira akan membuat kita selaras dengan tujuan kita, semakin mendekat kepada Allah, kita pakai. Tapi ketika itu kemudian malah menjauh dari Allah, ya kita nggak usah pakai, gitu, ya. Oke, tadi kita tanda-tanda lemah iman, ya. Yang kedua, kita mudah mengeluh. Nah, kadang-kadang keluar nggak terasa, ya. Sama saya juga, Bu, kadang-kadang suka begitu. Tapi ketika kita sering bertafakur, menyadari, menaikkan level kesadaran kita, ternyata keluhan itu sudah spontan, ya, datang dalam diri kita, ya. Padahal kita seringkali mengeluh untuk masalah-masalah yang remeh, gitu, ya, masalah-masalah yang sepele kepada anak. Kamu kok tambah sini, kok tambah ini, ya Allah, gitu, ya. Memang yang diucapkan ya Allah, gitu, ya Allah, gitu, ya. Tetapi isi dan itu ada keluhan, ya. Enak juga, ya. Sering kesal dengan udah saja, gitu. Sering merasakan kesal, merasakan sumpah, gitu, kadang-kadang marah, gitu, ya, dengan hal-hal yang sebenarnya sepele yang biasa dilakukan oleh anak-anak, ya. Namanya juga anak-anak, toh kita juga pernah jadi anak-anak. Kalau kita menyadari seperti apa sih dulu, mungkin malah kita lebih parah daripada anak kita, gitu, ya. Kalau menyadari itu, kita nggak akan marah dengan hal-hal yang memang dunianya anak-anak seperti itu, gitu, ya. Kemudian seterusnya, ya, sering tanpa sadar terlontar kata-kata, ya, berupa umpatan, ya, termasuk keluhan itu tadi, ya. Itu termasuk tanda-tanda lemahnya iman, ya. Kemudian kita sering gelisah. Nah, ini, ya, hati-hati. Gelisah itu juga kadang kita rasakan tanpa disadari, ya. Apalagi di masa pandemi ini, ya. Sebenarnya stres, ya, yang
terjadi pada diri manusia itu terjadi karena 3 perkara, 3 faktor ya. Yang pertama, belum menerima masa lalu. Yang kedua, tidak bisa menikmati saat ini. Yang ketiga, khawatir dengan masa depan. Nah, kalau kita sering cemas dan khawatir, coba kita amati dulu diri kita. Lebih kepada yang mana diri kita itu? Lebih yang mana kita rasakan? Karena cuma 3 itu sebenarnya. Di antara semua masalah yang membuat stres ya. Nah, padahal ternyata ketika kita tahu ya bagaimana cara mengelola stres itu sebenarnya sangat mudah. Dan karena Rasulullah pun sudah memberikan tips-tipsnya sebenarnya. Karena sebenarnya segala sesuatu yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, yang kita tidak bisa terima dan belum memaafkan, semuanya itu sebenarnya ada di dalam pikiran kita. Jadi kuncinya ketika kita merapihkan pikiran, ketika kita meluruskan dan memperbaiki pikiran kita, maka semuanya akan beres ya. Nah, nanti saya tolong ingatkan bagaimana cara merapihkan pikiran yang cepat itu seperti apa ya. Saya sering dibilangin sama teman-teman, ini Bunda Dewi ini dokter pikiran kayak gitu. Karena memang sebenarnya cuma mudah. Mudahnya itu adalah cuma merubah persepsi. Jadi tugas saya seorang hipnoterapis Islami adalah merubah persepsi segala apa yang diterima, yang dirasakan oleh klien-klien saya kepada persepsi yang positif. Ya, didekatkan kepada Allah, diperbaiki hubungannya dengan Allah. Ya, ketika persepsi sudah berubah, kenapa persepsi harus dirubah? Karena persepsi itu adalah yang menentukan respon kita. Ya, dari ilmu kedokteran jiwa disampaikan bahwa yang membuat stres, kemudian stres menjadi akut akhirnya sampai kepada kondisi depresi. Jadi depresi itu stres akut ya. Itu boleh dilihat oleh Bunda-Bunda semuanya di channel YouTube saya, Dewi Irvani, hipnoterapis Islami ya. Channel YouTube saya baru buat sekitar 5 bulan yang lalu ya, itu pun atas permintaan klien-klien saya ya. Karena saya tidak bisa tangani secara offline gitu ya, karena lebih menjaga saja. Kemudian suami juga tidak mengizinkan untuk menjaga anak-anak dan semuanya. Saya tidak terima secara offline. Kemudian mereka, ayolah Bunda bikin channel YouTube katanya gitu, biar kita bisa belajar di channel YouTube-nya Bunda gitu ya. Ya Allah, ya udah Bismillah aja gitu ya. Bismillah, ini saya buat channel YouTube salah satunya mungkin yang tadi dilihat ya oleh Bu Helda ditayangkan itu. Ditayangkan tuh salah satunya itu ya. Sudah ada beberapa lah ya gitu, walaupun belum maksimal ya, karena memang belum ada yang khusus menangani ya. Kalau ada yang khusus menangani secara fokus gitu ya, mungkin bisa lebih maksimal ya. Mohon doanya aja, semoga mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya, agar bisa lebih meluaskan kemanfaatan ya. Kemudian karena saya nggak bisa menerapi secara offline, pada akhirnya saya mengumpulkan klien-klien saya dalam sebuah kelompok-kelompok atau grup, ya grup di WA atau di Facebook ya. Itu untuk saya bina kesehariannya ya, walaupun itu pada akhirnya juga saya nggak bisa setiap hari untuk membina mereka ya, bisanya semampu waktu saya ya, di sela-sela kesibukan saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya, sebagai seorang ya itu karena memang tugas saya yang utama itu adalah tugas seorang ibu dan seorang istri ya. Dan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban duluan nanti di hadapan Allah gitu ya. Saya melayani atau masuk ke dalam dunia publik sebagai trainer, konselor, dan terapis itu ketika saya sudah selesai tugas-tugas saya secara tugas domestik ya untuk suami dan anak-anak saya. Nah, karena keterbatasan itulah akhirnya saya membuat grup-grup itu, yang mudah-mudahan itu menjadi sebuah upaya, menjadi sebuah jalan dan ikhtiar dari saya untuk tetap bisa melayani klien-klien saya, bisa menolong
klien-klien saya untuk bisa membantu dirinya sendiri ya keluar dari terlewat dari masa-masa sulit ya, bisa selamat dari keterpurukan, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan itu di dalam grup-grup yang saya bina ya. Nah, kembali ke apa tadi? Oh ya sulit. Sampai mana tadi ya Bu? Sampai nomor 6 ya. Kemudian ya sering mengalami gelisah ya, sudah ya. Sering mengalami gelisah, kemudian dalam menjalankan ibadah atau manifestasi kita sebagai seorang hamba, di mana ibadah itu ada ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh ya. Ibadah mahdoh itu yang ritual kayak sholat, puasa dan sebagainya. Ghair mahdoh itu semua aktivitas apapun bisa menjadi nilai ibadah kalau ya syarat-syaratnya terpenuhi untuk menjadi nilai ibadah ya. Nah, ketika kita menjalani ya fungsi kita yang tujuannya sebagai mengabdi kepada Allah itu tidak bisa kita nikmati. Tidak ada rasa nikmat dalam beribadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, tidak ada keterlibatan rasa yang nikmat dan membahagiakan, tidak ada rasa good feel gitu ya dalam melakukannya. Nah, itu tandanya berarti kita sedang lemah iman ya. Dan bahkan kalau yang sudah masuk ke dalam kondisi krisis iman ya, bahwa kita lebih mengedepankan logika daripada iman. Keimanan itu disitulah sebenarnya obat yang sebenar-benarnya ya. Kita memperbaiki dulu, karena ketika iman kita lemah, ketika iman kita dalam kondisi krisis, hidup itu seperti gelap gitu ya. Tetapi ketika persepsi kita rubah, justru di dalam kegelapan itulah cahaya bisa mudah untuk dilihat gitu ya. Maka pada saat di dalam kondisi merasa gelap, merasa sudah hopeless gitu ya, merasa sudah tidak ada harapan hidup, merasa banyak masalah gitu dalam hidup gitu, bisa gelap gitu ya. Ya itu sebenarnya tanda-tanda bahwa cahaya akan datang ketika keimanan kita sudah mulai kita upgrade. Next. Lebih cepat ya ibu-ibu ya, kita agar lebih banyak tanya jawabnya. Dan apa dan siapa yang bertahta di hatimu ya. Mari kita kembali amati diri kita pada saat kita menghadapi masalah. Ya. Apapun itu, ya. Coba lihat kita selama ini, apakah kita lebih dulu kepada Allah apa kepada makhluk? Ya. Misalnya contohnya tiba-tiba ada sebuah biaya yang harus kita bayar, sementara kita nggak punya pegangan misalnya ya, uang cash gitu ya. Nah, pada saat kondisi seperti itu, sementara itu adalah hal yang urgen yang segera kita bayar karena akan berdampak kepada apa misalnya gitu ya. Nah, pada saat sedang kondisi seperti itu, coba kita ingat-ingat. Apakah kita datang kepada Allah dulu, atau dalam pikiran, aduh ini pinjam uang sama siapa ya? Sama kakak, kakak lagi susah, sama mertua, sama tetangga misalnya kayak gitu. Apakah kita lebih dulu berpikir tentang makhluk, apakah lebih dulu kepada Allah? Ya. Kemudian kita dalam kondisi sedang mengalami sesuatu yang menyenangkan pun misalnya ya gitu, ada keberhasilan di dalam bisnis dan sebagainya gitu ya. Apa juga yang lebih dulu muncul di dalam benak kita? Apakah rasa syukur kepada Allah bahwa ya Allah, alhamdulillah ini tidak akan terjadi kalau bukan Engkau yang mengizinkan. Terima kasih ya Allah. Bukan aku yang hebat, tapi Engkau yang memudahkan semuanya. Ke Allah dulu, baru jadi dia tidak euforia terhadap suatu keberhasilan itu. Jadi ketika dia berhasil, dia tidak akan sombong. Ketika dia gagal pun dia tidak akan putus asa gitu ya. Karena apa? Karena kepada Allah dulu sebelum kepada makhluknya. Nah, amati diri kita, lihat diri kita. Apakah kita kepada Allah dulu? Ya, sebelum kepada makhluknya. Ini menjadi parameter ya. Sebenarnya siapa sih yang bertahta di dalam hati kita? Allah atau bukan? Kalau dalam hati kita yang bertahta adalah Allah, maka apapun kita pasti akan ke Allah sebelum pada yang lain. Next. Mohon maaf saya dulu ya. Kalau saya terlalu cepat, bilang ya bunda-bunda. Karena saya juga orang visual. Jadi cepat itu
kadang-kadang tanpa sadar gitu ya, muncul dengan sendirinya. Semua orang butuh berubah dengan mereprogramming subconscious mind untuk mencari khairun nas dan rahmatan lil alamin. Lihat diri kita, kembali kita amati diri kita. Apakah kita sudah bisa menolong diri kita sendiri pada saat kondisi kita sedang terpuruk, sedang tidak nyaman, sedang tidak merasakan kebahagiaan, sementara bahagia itu adalah yang dicari semua orang gitu ya. Yang dicari semua orang akan dengan cara apapun untuk mencari bahagia gitu, untuk sampai kepada feel good gitu ya, kondisi yang sangat nyaman, yang puncak kepada kebahagiaannya. Walaupun kebahagiaan tadi di dalam video saya itu juga saya masukkan dalam YouTube saya ya. Dalam video saya untuk Hari Ibu tadi ya, itu saya sampaikan kata-kata semua, bukan berarti saya sudah mencapai itu ya, itu cita-cita yang mudah-mudahan cita-cita itu akan bisa mendorong saya dan juga semua bunda-bunda yang ada di sini, karena sukses itu adalah Allah ridho gitu ya. Mau dia kaya atau tidak, mau dia terkenal atau tidak, mau dia punya gelar yang banyak atau tidak, mau dia berpangkat atau tidak, itu tetap sukses itu ketika Allah ridho. Karena kalau Allah ridho, pasti dia hidupnya akan ditolong oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, akan dituntun oleh Allah, akan digiring oleh Allah kepada kebaikan. Ya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas parenting apapun, yang penting sambungkan dulu diri kita kepada Allah. Doakan dulu putra-putri kita kepada Allah ya. Ridhoi dulu mereka apapun yang terjadi pada diri mereka saat ini. Maka insya Allah ketika ridallahu biridho walidain ya, ketika kita ridho kepada putra-putri kita, maka insya Allah itu akan menjadi salah satu sebab turunnya ridhonya Allah kepada kita, kepada anak-anak kita ya. Panggil anak-anak kita di dalam doa kita, bayangkan wajahnya, sampaikan kepada Allah, ya Allah aku ridho kepada anak-anakku, sebutkan namanya, bayangkan wajahnya, ya, dan pasrahkan semua kepada Allah untuk kita sebagai orang tua dibimbing dan dituntun oleh Allah agar anak-anak kita menjadi khairun nas ya, sebaik-baik manusia itu apa? Yang anfa'uhum linnas, yaitu bisa mendatangkan manfaat paling tidak kepada dirinya sendiri, karena siapa sih manusia di dunia ini yang bukan pemimpin? Kita semua pemimpin, minimal pemimpin untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita tidak menjadi manfaat untuk diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa memberi manfaat kepada keluarga kita, kepada putra-putri kita? Yang seperti itu. Nah, kalau keyakinan kita terganggu ya, dengan tanda-tanda lemahnya iman tuh begitu kuat ternyata ada di dalam diri kita, nah itu sudah waktunya kita sudah mereprogramming ya, menginstal ulang program-programnya di dalam bawah sadar kita, karena di dalam pikiran bawah sadar terjadinya program itu ya. Itu segera kita sadari agar kita bisa segera mereprogramming ya, agar keyakinan kita bisa berubah menjadi keyakinan yang lebih baik ya, yang sesuai dengan semestinya, yang bagaimana standarnya Allah, kemudian agar kita bisa mencapai kebahagiaan itu. Karena sebenarnya ya sudah disampaikan oleh Rasulullah ya, berarti bahwa hari kemarin ya lebih buruk dari hari ini, itu celaka gitu ya. Hari kemarin sama, hari ini sama saja dengan hari kemarin, ya sama saja sudah dibilang merugi loh. Jadi kalau hari ini itu sudah sama dengan kemarin, itu kita rugi. Berarti kita kan nggak mau rugi. Itu sebenarnya semua mau untung ya. Ternyata hanya orang yang beruntung itu adalah hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Artinya apa? Artinya sebenarnya setiap hari ini adalah hari yang baru. Setiap hari ini itu adalah hari yang kenapa baru? Karena harus lebih baik daripada kemarin. Ya, untuk bisa bermuhasabah dan menemukan di mana kelemahan kita, di mana titik kelemahan kita dan apa yang harus diinstal ulangnya dalam diri kita, kita perlu tafakur ya, untuk berpikir apa sih yang mengamati tadi, termasuk aktivitas tafakur itu ya. Apakah kita sudah bermanfaat belum sama diri sendiri?
apakah kita sudah bermanfaat kepada anak-anak kita, apakah sudah bermanfaat untuk keluarga kita? Ya, kalau sudah bertafakur akan ketemu. Karena kalau kita tidak pernah bertafakur, tidak pernah memberi ruang kepada diri kita untuk diam sejenak, hening sejenak, memikirkan dan mengamati seperti apa sih kita ini, maka tidak akan ada yang berubah dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah bertafakur. Agar apa? Sebenarnya Allah menciptakan kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Satu sama lain menjadi rahmat. Kehadiran kita tuh menjadi rahmat untuk orang lain gitu. Seperti itu. Next lagi. Ya. Hidup jangan hanya dengan akal pikiran atau logika ya. Seperti tadi sudah diulas ya di depan bahwa ada logika itu kuotanya cuma 12%, maka kita cepat rapuh, cepat oleng, cepat jatuh gitu ya dengan hal-hal yang sepele. Next lagi. Ya, kita menjamah sudah. Next lagi. Trikisnya iman karena ini tadi karena kita harus sadari juga bahwa saat ini di era global itu ya yang membuat kita terkikis iman itu salah satunya kita memikirkan sesuatu yang nggak penting ya. Informasi itu banyak sekali bertebaran, yang baik, yang buruk dan sebagainya, semuanya berdatangan tanpa batas ya. Kita harus bisa memilih ya mana sih yang bisa mendatangkan yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah, itu kita tahu ya. Kalau tidak nggak usah dilihat, nggak usah didengar, nggak usah diikutin gitu ya. Karena untuk apa? Karena satu langkah kita, satu detik kita ke depan itu adalah satu langkah kita semakin dekat kepada ajal kita. Kalau seandainya kita lebih sibuk ya memikirkan informasi-informasi atau berita-berita yang bahkan malah membuat kita semakin khawatir, semakin cemas, kita rasakanlah. Kalau itu membuat cemas, ya sudah, berarti kita salah dalam melihat berita gitu ya. Karena yang melemahkan iman salah satunya itu. Kita harus sadar ya, itu mungkin di era dekade 10 atau 20 tahun yang lalu ya, kalau saya kan lahirnya 70-an ya usia, lahir 70-an kan belum ada kayak gitu loh. Informasi belum berdatangan tanpa batas, masih bisa bermain dan segala macam. Tapi anak-anak kita, kasihan mereka itu sangat berat gitu ya untuk menerima itu. Coba aja, lu pernah cek nggak di HP? Ya, kita lagi enak-enak WA gitu ya, tiba-tiba muncul di atasnya, si ini meninggal dalam keadaan tanpa busana, misalnya cek. Dan itu tinggal digeser aja langsung bisa terakses sama anak-anak, langsung bisa dibuka. Namanya anak-anak pastilah rasa penasarannya semakin kuat gitu ya, semakin lama itu pastilah ini oleh anak-anak. Coba kalau kita tidak terlibat untuk menjaga anak-anak di handphonenya seperti apa yang terjadi, itu semua akan merusak keimanan kita ya. Kita harus cek dan cek ya dengan segala sesuatu yang akan menjauhkan kita dari Allah ya. Next. Nah, fondasi kekuatan umat Islam ada di tauhid ya. Ya, tauhid itu memang ya itu tadi ya, posisinya ada di fondasi ya. Jadi harus diperbaiki, diluruskan dulu ya sisi tauhid kita, baru insya Allah yang lainnya itu akan, karena spiritual ya, kecerdasan spiritual dalam trilogi kecerdasan ya, kecerdasan spiritual kita itu ada di posisi 50%. Di bawahnya kecerdasan emosional ya, kecerdasan emosi, di mana pikiran dan perasaan kita ada di situ ya, 30%. Dan kecerdasan intelektual itu hanya 20% ya. Kalau seandainya anak kita matangkan dulu di kecerdasan intelektualnya, sama saja kita dengan mengantar anak-anak kita untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang hanya 20% saja. Kasihan sekali mereka. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang lemah, padahal zaman yang akan mereka lewati nanti adalah zaman yang lebih berat daripada kita ya. Justru mengapa ini di sini ya letaknya kesalahan kita ya. Kita lebih mengurus tiang dulu ya. 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 Tetapi tauhid itu adalah fondasi. Kita lebih dulu nyuruh anak sholat dulu sebelum kita mengenalkan kepada siapa kita harus bersujud, kepada siapa kita harus mengabdi. Makanya kesadaran itu belum tumbuh dalam diri anak-anak, kita sudah nyuruh anak sholat gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak sholat akhirnya dengan
membawa rasa beban, ya gitu ya. Kalau anak mengenal, buat dulu anak jatuh cinta di 7 tahun pertama, itu juga ada di dalam YouTube saya ya. Boleh nanti ditonton ya untuk lebih detailnya. Buat dulu anak-anak jatuh cinta kepada Allah, pada Tuhan di 7 tahun pertama. Kenapa sih harus 7 tahun pertama? Karena 7 tahun pertama itu adalah sedang mengalami sirkuit ya, puncak imajinasi dan abstraksi anak-anak itu di 7 tahun pertama. Kenalkan dia dengan Allah. Buat mereka jatuh cinta dulu kepada Allah. Dengan mengenalkan semua kebaikan-kebaikan Allah. Menghadirkan segala aktivitas itu, disambungkan, dikoneksikan dengan Allah. Diikatkan dengan Allah di 7 tahun pertama. Maka Rasulullah pun ya, itu mengenalkan tauhid itu 14 tahun baru perintah sholat itu turun. Nah kita sudah nyuruh-nyuruh sholat kepada anak kita, padahal fondasi belum kita tanamkan dalam diri anak kita. Makanya yang terjadi apa? Anak-anak sekarang pada libur gitu ya, pada libur dari pondok, pulang ke rumah, libur juga, libur syariat gitu ya. Dan saya di Bunda, kenapa? Karena anak saya padahal di pondok, kenapa kok libur syariat gitu ya. Ibu saya itu tuh apa? Nggak mau sholat, ya sholat juga belang betong gitu ya. Terus ngajinya juga seperti itu, puasa dan sebagainya, hal-hal yang terbiasa di pondok itu malah di rumah itu malah libur gitu. Karena apa? Karena tidak ada kesadaran. Karena kesadarannya dia sebagai hamba Allah belum terbentuk dulu. Mahabbah dan cinta kepada Allahnya belum ada dulu, baru syariat sudah diajarkan. Kayaknya dia nggak tahu. Pada saat sholat itu adalah saat kita sedang bersujud kepada Allah, sedang Allah merasa lebih dekat dari ulat nadi kita. Kemudian pada saat berdoa, yang didulukan itu bukan apa yang kita minta, tapi kepada siapa kita meminta gitu ya. Itu belum tanamkan pada diri anak-anak, akhirnya anak-anak menjadi pribadi yang rapuh. Jadi nauzubillahi min dzalik ya. Kembali lagi kepada kita, perbaiki dulu pondasinya dulu ya. Setelah pondasi, semua akan otomatis kuat dengan sendirinya ketika pondasinya sudah kuat dulu. Next, hasbi Allah ya. Mungkin kita ya sering berzikir gitu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan zikir yang paling disukai, dicintai oleh Allah itu adalah tasbih ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim gitu ya. Tetapi yang kita rasakan sehari-hari, apakah benar hati kita dan jiwa kita tuh sesuai dengan apa yang sudah diucapkan, dizikirkan di dalam lisan kita? Coba kita amati kembali diri kita pada saat kita galau misalnya gitu. Tahu nggak ibu-ibu galau itu apa definisinya? Galau itu kita sadar kita dalam masalah, tapi kita nggak mau keluar dari masalah itu gitu ya. Kita nggak mau cari solusinya, itu disebut galau namanya. Nah pada saat kita galau, apakah benar hasbi Allah? Apakah benar Allah cukup bagiku? Ya, kalau benar Allah cukup bagiku, ketika kita mendekat kepada Allah, sudah selesai. Kita nggak akan mencari bahagia lain di luar sana. Karena kita sudah cukup bahagia dengan Allah. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, tetapi masih pengen ngopi-ngopi, gitu ya. Karena mungkin di sana ada kebahagiaan, masih pengen ngumpul-ngumpul dengan teman-teman kita untuk mungkin saja mencari bahagia, gitu ya. Atau misalnya dengan aktivitas lain, itu berarti kita belum selaras antara zikir kita dengan hati kita. Berarti Allah belum cukup bagi kita. Kalau Allah sudah cukup bagi kita, kita bersama Allah itu sudah cukup. Semua sudah terjawab. Ketika kita pertanyaan dalam diri kita sudah terjawab, bersamaan dengan kita semakin dekat dengan Allah. Next. Sudah. Ya tauhid itu untuk memurnikan ibadah kita, agar ibadah kita benar-benar lurus, tulus, murni hanya kepada Allah, ya, di mana setiap dari bangun sampai tidur kembali semuanya aktivitas ibadah, dan insya Allah disitulah letak keikhlasan kita, dan segala sesuatu jika dilakukan dengan ikhlas ya, maka Allah langsung terlibat mengintervensi ke dalam kehidupan kita. Ketika kita ada masalah pun ya, Allah yang akan terlibat dalam prosesnya hingga sampai di proses akhirnya gitu ya.
Mengapa? Jadi sebenarnya intervensi atau keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita itu sejauh apa keyakinan kita kepada Allah. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka kepada Allah bahwa Allah akan membereskan semuanya dengan cara sempurna, maka itulah yang akan terjadi. Next, ya, tanpa tauhid, ya, ibadah kita tidak akan bernilai. Ini Quran surat Al-An'am ya, ayat berapa? 80. Ya itu, ya. Jadi sebenarnya sia-sia semuanya ibadah kita jika kita tidak memurnikan kepada Allah, ya. Jika tidak menjadikan Allah satu-satunya tujuan kita, itu semuanya ternyata ibadah kita akan sia-sia. Ya Allah, insya-Allah ini saya dari tadi diokolin aja gitu, dari tadi udah merasa benar-benar tertampar gitu ya. Nah ini iman Islam ihsan taqwa itu kita akan menjadi pribadi yang bersyukur kalau kita menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi sukses itu kembali lagi dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Sukses itu adalah orang yang bertakwa ya. Karena dalam kondisi kita yang bertakwa itu kita akan mudah melihat segala kebaikan-kebaikan Allah dan mudah mengapresiasi segala kebaikan Allah, sehingga disitulah letak good feel-nya itu. Disitulah letak kebahagiaan yang hakiki itu ketika apa? Ketika kemanapun kita palingkan wajah kita, dalam kondisi seperti apapun, persepsi kita, sudut pandang kita adalah sudut pandang kebaikan. Ya, ketika kita sudut pandang kebaikan, Allah akan menghijab segala keburukan dari diri kita. Sehingga apa? Ketika bertemu dengan orang seperti apapun, yang kelihatan adalah kebaikannya. Ketika dalam menghadapi peristiwa apapun adalah yang kelihatan adalah hikmah dan ibrohnya untuk diri kita, maka segala yang buruk tidak akan kelihatan sama kita. Karena itulah ya yang keuntungan atau yang hadiah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, dia hanya berikan kebaikan dan kebaikan saja. Tidak ada keburukan yang dia lihat, yang dia rasa, yang dia dengar, yang dia alami itu, yang dalam pikirannya itu semuanya adalah kebaikan. Ya. Next ya. Ya itu ya mungkin walaupun banyak yang belum tersampaikan, tapi insya Allah itu merupakan sebuah ya bilang materi ya jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sekalian yang hebat luar biasa, selamat menjalani bahagia yang hakiki, ya hidup dalam kesehatan sehat yang paripurnya, yaitu sehat lahirnya, sehat batinnya. Karena kalau sehat batin itu insya Allah lahir kita akan ikut sehat. Ya, sehat spiritualnya, karena kalau spiritual kita sehat, insya Allah emosional kita akan ikut dengan sendirinya ikut terangkat untuk menjadi sehat. Dan intelektual kita, logika kita, dalam cara kita menganalisa itu semuanya dalam frame ketauhidan, dalam frame apa yang sudah semestinya Allah gariskan untuk kita, yang akhirnya membawa kita kepada keselamatan lahir batin kita, dunia akhirat kita insya Allah.